Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan salam penghormatan Islam, salam yang penuh berkah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tumbuh berkah. Yang menjawab salam semoga hidupnya semakin berkah, rezekinya banyak dan melimpah, cukup untuk biaya anak-anak sekolah dan kuliah, cukup untuk merenovasi rumah, cukup untuk beli tanah, cukup untuk pergi haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairu li ahlihi, atau kama qala Rasulullah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, Ketua MTQ Majelis Taklim Kuba Ustadzah Husnul Imarah, hadir bersama kita guru kita semua Ustadzah Rahmi Silviani, juga yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus MTQ, yang saya muliakan, saya hormati Ketua DKM Akhifillah Bapak Haji Agung beserta pengurus, yang saya hormati, saya muliakan panitia Majelis Taklim Bulanan dari RT 06 RW 16 yang dikomandoi oleh Hajah Nyonya Lukman, Bu RT saya, Masya Allah tabarakallah. Yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua yang hadir di sini, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para haji, para hajah, para ustadz, para ustadzah, mudah-mudahan kita semua sama-sama dalam limpahan rahmat, berkah dan penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya dalam kehidupan kita, terutama nikmat yang paling besar dan paling indah, yaitu nikmat iman dan Islam, diiringi dengan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini sama-sama kita islahun niyah, kita memperbaiki niat kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan tentunya selalu kita sampaikan dengan penuh kerinduan kepada kekasih kita semua, uswah hasanah kita, baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga Allah limpah curahkan kepada keluarga Rasul yang mulia, kepada para sahabat Rasul yang setia, dan mudah-mudahan kita semua umat Rasul yang terus berjuang untuk istiqomah kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pentingnya kita hadir di masjid seperti ini? Pak, Bu, nanti di akhirat itu salah satu fase yang sangat menakutkan adalah fase di mana kita semua berdiri di hadapan Allah, nafsi-nafsi masing-masing. Diri apa duduk? Diri. Disebut yaumil qiyamah, yaumil itu hari, qiyam itu berdiri.
Semua manusia, manusia pertama dan terakhir berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap MA, mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah hari yang paling menakutkan. Kalau di samping kita ada pasangan terkasih kita, anak-anak tersayang kita, maka kita tidak akan peduli sama mereka, karena begitu beratnya tanggung jawab kita hari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah dan bocorin siapa orang yang nanti di padang mahsyar akan terhindar, terbebas dari ketakutan. Mereka nggak takut, mereka nggak kepanasan. Ternyata salah satunya apa? Rijalun qalbuhun mu'allakun bil masajid. Ternyata nanti hamba-hamba Allah yang di yaumil kiamah itu tidak merasakan takut karena mereka dinaungi oleh naungan Allah, tidak merasakan kepanasan, adalah seorang hamba yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, seorang hamba yang hatinya cinta dengan masjid, seorang hamba yang diantara mustaknya, diantara kerinduannya di dunia, rindu dengan masjid. Makanya ketahuan nih ibu-ibu nih, rindu semua sama masjid nih, amin. Cinta sama masjid nih, amin. Cinta tapi nginep gak di masjid, Bu? Ya enggak. Masalah. Ini Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya alhamdulillah malam hari ini jadi energi buat kita. Mudah-mudahan malam hari ini bagian dari bentuk cinta kita sama masjid, ya, bentuk rindu kita sama masjid, sehingga kita termasuk golongan hamba Allah yang yauma la dhilla illa dhilli, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di antara sesuatu yang membawa berkah kita di masjid itu apa? Zikrullah. Ibu pasti, Bapak pasti, kita semua datang di masjid ini dalam agenda taklim bulanan kita, bawa masalah kita masing-masing, betul? Bawa problem kita masing-masing, betul? Tapi kita semua yakin dan percaya Bapak dan Ibu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita selalu berzikir kepada Allah, Allah akan jadikan hati kita tenang. Bu, Pak, mau dekat apa jauh sama Allah? Tentu kita pengen dekat. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah punya rumus. Ya, kalau kita mendekat kepada Allah dengan satu langkah, Allah mendekat kepada kita 1000 langkah. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Cara mendekat Allah kepada kita selalu lebih baik daripada cara kita mendekat kepada Allah. Bapak Ibu, karenanya mari sama-sama yuk kita zikir dulu ya sebentar, nggak apa-apa ya. Ayo kita sholawat. Boleh sholawat Pak, Bu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badriyah. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ntar kalau suami mau tidur salawatin gitu ya Bu. Masya Allah. Baik jamaah rahimakumullah,
ya, tema kita hari ini menjaga diri dan keluarga dari keburukan akhir zaman. Bapak dan Ibu, saya mulai kajian kita insya Allah setengah jam, nanti tanya jawab 15 menit dari foto ini. Ini kegiatan apa nih di Kuba? Aktivitas apa di Kuba? Yang satu di Kuba, yang satu di Al-Adham. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini kita awali. Maka pertanyaannya, mengapa Palestina? Kita buka open mind, Bu, ya, bahwa keburukan akhir zaman itu sesuatu yang pasti. Maka bagaimana kita, ya, menjaga diri kita dan keluarga dari keburukannya? Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, Munasharah Palestina, aktivitas pembelaan kepada bangsa Palestina yang dizolimi bukan hanya terjadi di Indonesia. Suara-suara pembelaan Palestina awalnya banyak dari Indonesia, tapi itu hanya suara-suara yang mungkin nggak didengar oleh dunia. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, di seluruh kota-kota besar dunia, mereka melaksanakan pembelaan terhadap Palestina. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bayangkan, seolah-olah Allah membuka mata hati dunia terhadap apa yang terjadi di Palestina hari ini. Ya, Allah membukakan mata hati manusia sedunia tentang apa yang terjadi di Palestina hari ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini videonya sedikit saya putarkan, ya, di kota-kota besar dunia hari ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka kenapa Palestina? Nah, di sini Pak, Bu, kita harus paham, Palestina adalah pusat pertarungan akhir zaman. Ya. Jadi makrokah akhir zaman itu berpusat di Palestina. Ibu, perang dunia pertama di Palestina bukan? Perang dunia kedua terjadi di Palestina bukan? Namun Maklamah Al-Kubra, perang besar yang kelak perang besar ini menjadi pintu masuknya akhir zaman, maka pasti terjadi di Palestina. Bapak dan Ibu, dalam hadis Rasul menyebutkan la tazalu ta'ifatum min ummati. Ya. Apa kata Rasulullah? Akan selalu ada sekelompok dari umatku. Nah, Bapak Ibu, ini kita semua yang hadir sekelompok bukan? Sekelompok. Klaster-klaster kita tuh sekelompok bukan? Taman Royal 2 sekelompok bukan? Sekelompok. Ya kan? NU sekelompok bukan? Sekelompok. Muhammadiyah sekelompok bukan? Sekelompok. Ya kan? Akan ada sekelompok dari umatku. Makanya di surat akhir As-Saff, fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah, kan gitu ya. Sekelompok dari Bani Israel beriman dan ada kelompok Bani Israel yang kafir atau ingkar. Bapak dan Ibu, maka Rasul mengatakan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kelompok yang selalu menolong kebenaran atas musuh mereka. Orang-orang yang melisihi mereka tidak akan membuat mereka goyah, kecuali orang yang tertimpa fitnah sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ainahum? Ya Rasulullah, di mana kelompok itu berada? Kelompok yang kau katakan sampai akhir zaman akan selalu membela kebenaran. Wa ainahum ya Rasulullah? Di mana mereka berada? Apa jawab Rasul, Bapak Ibu? Baitul Muqaddas wa akna fi Baitul Muqaddas, kata Rasul. Mereka berada di Baitul Muqaddas dan di sisi, di sekitar Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu Baitul Maqdis, rumah yang disucikan oleh Allah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Bu, nah dari sini nih kita nih, ya. Pertarungan akhir zaman. Jadi memang akan selalu ada di sana. Ya, orang-orang yang selalu bela kebenaran, para pejuang-pejuang Palestina. Baik Bapak Ibu. Bahkan Ibu, ada hadis Rasulullah nih. Rasul bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud. Bu, Rasul bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga umat Islam memerangi umat Yahudi. Ibu, saya tanya sekarang, yang terjadi hari ini, orang Yahudi memerangi umat Islam atau umat Islam yang memerangi orang Yahudi? Semangatan Bapak. Kayaknya snacknya perlu tambah nih. Yang terjadi hari ini adalah orang Yahudi menyerang orang Islam. Nanti Bapak Ibu, ya, ketika akan masuk akhir zaman,
maka umat Islam yang akan memerangi Yahudi. Ada yang menarik Ibu, Pak, nih dalam hadis ini cukup panjang ya. Jadi ini hadis Rasulullah SAW yang mengkisahkan tentang nanti akhir zaman itu salah satu episodenya seperti apa. Ini hadis Rasulullah saya bacakan. Isa alaihissalam berkata, bukakanlah pintu, lalu pintu dibukakan. Dan di belakangnya, di belakang pintu itu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi. Semuanya memegang pedang, memegang senjata, memakai perhiasan dan jubah. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan mencair bagaikan garam yang larut dalam air. Ibu pernah nonton film Terminator? Ada tuh tokohnya yang mencair. Oh, dia udah tahu duluan. Udah dibikin film sama dia. Jadi Dajjal kalau ngelihat Nabi Isa mencair. Makanya Dajjal kabur. Ya, kabur lihat Nabi Isa, ya. Maka dia akan kabur. Sementara Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku memiliki satu pukulan yang belum pernah aku lakukan. Lalu Nabi Isa mendapati Dajjal di mana, Bu? Kebaca ya. Di Gate Lud, di pintu Lud sebelah timur, lalu membunuhnya. Akhirnya Allah menghancurkan kaum Yahudi. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah di mana orang Yahudi berlindung di belakangnya, melainkan Allah menjadikannya dapat berbicara. Baik batu, pohon, dinding, tembok, binatang, kecuali pohon gorkot. Karena ia adalah pohon orang Yahudi, pohon itu tidak bisa berbicara. Ibu, Bapak, di sini nih korelasinya nih, perhatikan. Tadi di gambar yang kedua, seluruh dunia udah bela apa? Palestina. Nanti di perang akhir zaman, kita nggak tahu Ibu, yang dimaksud dinding, dimaksud pohon, dimaksud dengan binatang, dimaksud dengan batu, bisa bicara, apakah makna yang hakiki atau makna kiasan? Karena Rasul pernah bersabda pakai kata kiasan. Sabdanya begini, kullu sahabati kan nujum. Semua sahabatku seperti bintang. Lah, Pak, sahabat Rasulullah manusia apa bintang? Manusia. Tapi Rasul dalam hadisnya menyebutkan sahabatku adalah sebagaikan laksana bintang. Apa maknanya, Ibu, Bapak? Orang dulu pakai bintang untuk apa? Ya, untuk petunjuk jalan. Maka Rasul mengatakan semua sahabatku seperti bintang, laksana bintang. Maknanya adalah bahwa sahabat Rasulullah itu menunjukkan kepada jalan hidayah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, makanya Rasul bersabda, nanti batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong, dinding bisa ngomong, binatang bisa ngomong. Ngomongnya apa? Hei Abdullah, hei orang muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh mereka. Apakah batu benar bisa ngomong, ataukah itu negara-negara yang ada di seluruh dunia yang mereka sudah tahu kebusukan Yahudi, tahu kejahatan Yahudi, sehingga tidak ada satu negara pun yang mau menerima Yahudi. Ini jamaah rahimakumullah, kecuali satu pohon gorkot. Nggak tahu tuh gorkotnya apa, Amerika atau bukan, nggak tahu. Oke, Ibu nih. Nah, di sini Bapak Ibu nih, tadi Dajjal bisa dibunuh oleh Nabi Isa di mana namanya? Gate Lud, pintu Lud. Ibu pintu Lud tahu nggak, Bu? Kalau pintu air tahu? Nah, itu kayak gitu ya. Ada pintu air 10 ya kan gitu. Jadi nama tempat, ini petanya di sini. Nah. Ini negara apa, Bu? Peta negara apa, Bu? Apa, Bu? Ada yang bilang Israel. Ini peta Palestina, cuma dijajah sama Israel, ya kan gitu. Ini Bu, Gate Lud di sini. Berarti nanti Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina, di Gate Lud. Ini dia nih, udah ada di sono marka jalannya, Pak. Jadi Pak Haji Endang Taryono nanti kalau mau touring bawa EDV ya, sono ya. Ini udah ada markanya. 40 km ke Lud. Ini jamaah rahimakumullah. Ini gerbangnya, ini tempatnya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Selanjutnya, jadi Bapak dan Ibu, Yahudi itu dalam surat Al-Isra ayat ke-7 ada 3 fase kehancurannya. Ada 3 fase. Ya. Fase pertama apa? Liyasu'u wujuhakum. Fase pertama untuk menyuramkan muka-muka mereka. Ibu,
Ibu tahu nggak kemarin waktu Israel Yahudi ngebom Iran? Iya betul, ibu nggak cuma di belakang kompor aja kan di rumah ya, megang HP juga kan ya. Begitu dia ngebom Iran, dibalas sama Iran, ya kan? Kira-kira lagi Israel itu dapat kiriman paket bom, itu senyum apa muram mukanya? Ibu, kita nggak tahu berapa lama fase Allah memuramkan wajah mereka. Maaf ibu, perhatiin begini, Israel itu jelas Allah melaknat, betul. Sementara Iran itu Syiah Rafidhah. Secara ideologi kita nggak sepakat, ya. Tetapi dalam hal ini, Bapak dan Ibu, kira-kira kalau Israel perang sama Iran, yang nguntungin umat Islam siapa yang menang? Siapa yang menang yang nguntungin kita? Iran, gitu kan? Gini Bu. Jadi gini, kalau disebut nama Rasul kita gimana sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sama Iran juga gitu Syiah. Ya, sholawat. Kita kalau disebut nama Abu Bakar, jawabnya apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kalau disebut nama Umar bin Khattab, kita bilang apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, Syiah Rafidhah, kalau disebut nama Nabi Muhammad, sholawat. Kalau disebut nama Abu Bakar, apa jawabnya? Laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Kalau disebut nama Umar bin Khattab, laknatullah alaih. Jadi dia kalau haji sama umrah Bu, bingung. Kenapa bingung? Ketika ziarah ke makam Rasulullah, kan salawat ke Rasulullah. Habis salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, laknatullah alaih, laknatullah alaih. Karena makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu beriringan dengan makam Rasulullah. Al-Quran mereka 3 kali lebih tebal, namanya Al-Quran Fatimiyah, ya gitu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itulah, kita nggak sepakat sama ideologinya Syiah, tapi dalam hal ini akan lebih menguntungkan umat Islam kalau Iran yang menang gitu. Ini yang nggak tahu berapa lama muka mereka akan disuramkan oleh Allah gitu. Kalau bahasa sini muka tanggal tua. Iya. Yang kedua, liyadkhulul masjid. Yang kedua, Bapak dan Ibu, fase kehancuran Yahudi yang kedua nanti adalah umat Islam, pejuang Islam di Palestina berhasil menguasai Masjid Al-Aqsa. Bapak dan Ibu, Masjid Al-Aqsa itu masjid kedua yang Allah letakkan di atas muka bumi. Masjid pertama apa namanya? Baitullah, Ka'bah Baitullah. 40 tahun setelah itu Allah letakkan Masjid Al-Aqsa. Nah, yang ketiga adalah Allah akan binasakan sehabis-habisnya. Baik, Bapak Ibu, ini prolog. Selanjutnya, pasang surut kebaikan dan keburukan hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, pokoknya kita harus siap. Zaman seperti apapun, umat Islam disiapkan oleh Allah untuk bisa menghadapinya. Karena kebaikan dan keburukan itu silih berganti, Pak, Bu. Betul? Ya, kayak kita, Bu. Hari ini baik banget, soleh banget. Di masjid semua ingat Allah terus, utang lupa, ya enggak? Ntar balik ke rumah apalagi nobar dah. Lupa lagi kan itu Bu. Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis, perhatikan. Jadi ada sahabat Rasulullah namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Bu, kalau sahabat-sahabat itu bertanya ke Rasulullah tentang kebaikan, maka sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini bertanya tentang keburukan. Ada tujuannya supaya dia tidak terkena keburukan itu, supaya dia terhindar dari keburukan itu, ya kan? Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Ini Hudzaifah nanya ke Rasul, ya Rasul, setelah kehidupan yang baik ini apakah akan ada kehidupan yang buruk? Apa jawab Rasulullah? Rasul menjawab, iya. Kata Rasul, ya, dijelaskan. Aku bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan ini akan datang kebaikan lagi? Rasul menjawab, iya, tetapi di dalamnya ada asap, maksudnya kabur, ada penyimpangan. Buktinya ada apa? Nabi palsu yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Buktinya ada Syiah Rafidhah.
Jadi setelah kebaikan ada keburukan, ada kebaikan lagi. Nah, lanjut. Aku bertanya, apa asapnya itu? Orang-orang yang membuat ajaran bukan dari ajaranku, yaitu tadi, ya kan? Terus aku bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Maka jawab Rasul, beliau menjawab, iya. Akan muncul para dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, mereka pun akan menjerumuskan dalam neraka. Bu, dai itu ada yang dai ilallah, ada yang dai itu menyeru, mengajak. Jadi Bapak Ibu semua tuh dai. Bu, nyuruh anak ke masjid itu dakwah bukan? Dakwah. Itu dai juga daiyah. Nyuruh suami ke masjid, ya, itu dakwah bukan? Dakwah, daiyah ibu-ibu tuh, gitu kan? Jadi ada orang yang mengajak kepada neraka. Ya, kepada LGBT, ya kan? Kepada beragama tapi menyimpang. Gitu. Baik. Selanjutnya saya langsung, aku bertanya, apa yang Anda perintahkan kepadaku jika aku menemui kondisi itu? Tadi keburukan-keburukan. Nah, ini ibu kuncinya. Beliau menjawab, peganglah erat-erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ntar saya jelasin. Makanya pentingnya kita berjamaah di Masjid Quba ini. Ternyata apa? Nanti jelasin, kita semua akan semangat berjamaah di Quba, ya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir zaman kondisi makin buruk. Bu, jadi semakin dekat akhir zaman nih, semakin buruk. Makanya Rasul bersabda, zaman yang terbaik adalah zamanku. Setelah itu, setelahnya, setelah aku, setelahnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi semakin dekat akhir zaman, semakin buruk. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dari Az-Zubair bin Adi yang berkata, saya menemui Anas bin Malik. Kami mengadukan apa yang kami temukan dari kekejaman Al-Hajjaj. Maka Anas bin Malik berkata, di sini Bapak Ibu, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu. Sabarlah kalian, karena tidak ada suatu zaman pun kecuali setelahnya lebih buruk darinya, sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Saya mendengar ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, jadi kondisi ke depan memang serba tidak pasti. Kondisi ke depan semakin banyak tantangan, kondisi ke depan semakin buruk. Tapi jangan khawatir ya, kita udah dibekelin. Maka cari bekal di MTQ ini, Masya Allah. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, hadis-hadis menerangkan tentang keburukan. Ya, baik. Nah, iman dan takwa bekal akhir zaman. Ini Bu, Ibu, ya, iman dan takwalah bekal akhir zaman. Ibu, iman itu naik terus apa turun terus? Naik turun ya, Masya Allah. Ya, gitu. Nggak mungkin iman naik terus. Al imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Ibu tahu nggak iman naik dengan apa? Yazidu bi ta'ati. Iman itu akan naik kalau kita taat sama Allah. Maaf Ibu, ngaji begini perintah Allah bukan? Ketika kita taat, naik iman kita. Sholat 5 waktu perintah Allah bukan? Ketika kita taat, naik iman kita. Ya, wayankus bi maksiati. Dan iman akan turun dengan maksiat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, selanjutnya. Nah, ini berjamaah bakal akhir zaman. Ini foto siapa, keren banget ini. Ini saya bawa kemana-mana tadi ceramah nih. Besok subuh saya ngisi di Musola Baitul Makmur. Minggu subuhnya di Nurul Islam. Izin Bu ya. Salah. Bu, Pak perhatikan. Tadi ketika saya jelaskan tentang hadis Rasulullah, Bu, akhir zaman itu kondisi semakin mencekam. Akhir zaman kondisi semakin buruk. Maka apa nasihat Rasulullah? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Bu, ternyata kata Rasul, bekal kita untuk selamat dari keburukan akhir zaman selain iman dan takwa apa? Komitmen dengan jamaah. Nah, ini saya kasih sebut ini. Jamaah itu nanti seperti apa? Jadi kita pegang betul jamaah. Ya. Kita pegang betul jamaah. Nah, menurut Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, yang disebut jamaah itu apa? Nah, di sini Pak, perhatikan. Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa al-jamaah adalah
orang-orang yang telah sepakat atas seorang pemimpin yang mencocoki kitabullah Al-Quran dan Sunnah dengan berbaiat kepadanya dan mentaatinya bil ma'ruf. Bu, jadi yang nama jamaah itu ada pemimpinnya dan dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Saya sekarang tanya, pemimpin Masjid Kuba siapa? Itu dia. Kita sama-sama di Masjid Kuba ini mengajak kepada Allah dan Sunnah Rasulullah atau mengajak kepada Pak Haji Agung? Kan mengajak kepada Allah dan Sunnah Rasulullah. Bu, kita di Masjid Kuba ini adalah mencocoki Al-Quran dan Sunnah, betul? Apa perlu Haji Agung kita baiat? Ya. Bu, ibu tiap sholat tuh baiat, Bu. Baiat itu apa? Janji. Ibu sadar nggak ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu itu artinya tiga. Ada tiga. Yang pertama al-i'lan, yang kedua al-wa'du, yang ketiga al-qasam. Al-i'lan apa? Ikrar. Al-i'lan, ikrar atau iklan. Ibu, kalau iklan itu orang biar tahu apa biar nggak tahu? Makanya orang kalau bersahadat mu'allaq masuk Islam disiarkan. Maka asyhadu alla ilaha illallah. Saya mengiklankan bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua al-wa'du. Ibu, apa al-wa'du? Janji. Maka asyhadu alla ilaha illallah, saya berjanji bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang ketiga al-qasam, lebih hebat dari al-wa'du. Apa qasam, Bu? Sumpah, Bu. Jadi yakinin ketika asyhadu alla ilaha illallah, saya bersumpah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Jadi ibu ternyata dengan kapal jamaah Masjid Kuba ini insya Allah bisa jadi wasilah sarana kita untuk menghindari dari keburukan akhir zaman. Makanya Bapak Ibu, kita butuh nih jamaah seperti ini. Monggo yang jamaah NU, monggo yang jamaah Muhammadiyah, monggo yang jamaah Al-Irsyad, monggo yang Persis. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Minimal, Bu, perhatiin, ini yang saya sampaikan di ceramah-ceramah saya. Minimal kita komitmen dengan jamaah masjid kita. Minimal kita komitmen dengan berjamaah di masjid kita masing-masing. Ini, Bu. Jadi, Bu, maaf, MTQ Masjid Kuba ini adalah kapal besar kita untuk mengamalkan berjamaah sebagai wasilah menghindarkan diri kita dan keluarga dari keburukan akhir zaman. Tuh, tadi Selasa besok akan ada kajian. Bagaimana bentuk karakter anak dari rumah. Masya Allah. Ibu, maaf, kalau rumah kita sudah di madrasah untuk anak-anak kita, itu luar biasa, gitu kan? Nah ini, baik. Nah, kenapa menetapi Al-Quran dan Sunnah, Ibu? Jangan khawatir. Walaupun nanti hari depan, hari besok tuh gonjang-ganjingnya luar biasa, pasang surutnya luar biasa, ya. Walaupun masa depan itu bumi ini gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, Bu, ya. Tapi kalau kita tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan sesat. Baik. Nah, ini dia juga butuhnya berjamaah, Bu. Kita akan terhindar dari keburukan ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman kepada manusia, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya saja. Bu, Pak, hati-hati, ya. Islam tinggal namanya saja. Namanya Ahmad, kelakuannya Michael. Bu, hati-hati. Nama Yanto, kelakuan Yanti, amit-amit melambai. Astagfirullahaladzim. Bu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Terus apa, Bu? Dan tidak ada dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tapi kosong dari hidayah, sepi. 4L, Bu, jamaahnya, lu lagi. Kalau di Kuba lu lagi plus. 4L plus. Ini, Bu, kita penting makmurin masjid kita. Masjid kita udah indah, ya kan? Maka kita makmurkan masjid kita.
ya, dengan agenda-agenda dakwah. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Bu, makanya nih pertarungan Al-Quran dengan setan. Setan berusaha menjauhkan manusia dari Al-Quran. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Bu, maaf, besok tetangga, temen, CS, komunitas ada yang jadi penyesalan di akhirat. Ini surah Al-Furqan nih. Temen, CS, tetangga, ya kan, komunitas, nanti ada yang disesali di akhirat. Yang model apa disesali? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Ternyata temen, soulmate, CS yang nanti disesali adalah teman yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Nah kalau MTQ ini jauhin apa deketin sama Al-Quran? Masjid Kuban jauhin apa deketin sama Al-Quran? Deketin loh, itu hadis talim anak-anak aja 600 tuh ininya. Betul Pak Haji? 600. Masya Allah. Yang kedua sono Al-Muhajirin Kehakiman, saya Sabtu ketiga ngisi di sono 300. Di Aroyan 250. Tapi bakal berat apa ngejar sini. Mudah-mudahan sini bisa 1000. Amin. Berkah Bu ya. Bu, maaf Bu, berkah Bu tinggal di Royal 2. Lihat masjidnya, lihat anak-anak yang belajar Al-Quran. Kalau bicara berkah, Allah turunkan Al-Quran bersama keberkahan. Nah, Ibu. Makanya Ibu udah jangan pindah, beli lagi boleh. Ya, gitu. Kali udah ada ngincer Motherland. Iya. Baik, Bu, perhatikan, dekat dengan Al-Quran akan jauh dari setan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Fa'in apa? Lahu saitonan fahuwa lahu qarin. Jadi orang kalau berpaling dari Al-Quran, Allah datengin setan Bu. Qarinnya setan, temennya yang terus ngikutin setan, ya. Jadi dekat dengan Al-Quran jauh dari setan, ya. Sesat dan mesatkan karena dekat dengan setan. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi Ibu begini Bu, nah kelihatan nggak Bu? Kelihatan Bu? Jadi kalau kita dekat sama Al-Quran, setan kalau kita jauh dari Al-Quran, yang dekat siapa Bu? Oh, Ibu mau dekat sama setan apa sama Al-Quran? Ibu mau dideketin setan apa deketin Al-Quran? Itu Bu, Masya Allah itu Bu ya. Masya Allah, Alhamdulillah tuh Bu ya. Baik, selanjutnya dikit lagi. Nanti kita elaborasi di tanya jawab. Nah, selanjutnya apa? Nah, selalu dekat dengan Al-Quran bekal akhir zaman. Bu perhatiin, ini gampang nih, enak banget diamal ini. Man hafidho asro ayatim min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan dari akhir surat Al-Kahfi. Boleh 10 ya pertama maupun 10 terakhir. Tapi saya dengar katanya jamaah Kuba udah ada yang hafal Pak Al-Kahfi 110 ayat. Udah Pak ya? Kalau ada antara Pak Haji Endang kita bikin perlombaan menghafal surat Al-Kahfi. Hadiahnya umroh brosurnya. Baik, ini Bu. Saya yakin ibu-ibu di sana udah banyak yang hafal nih. Ya, karena tiap malam Bu, hebatnya lagi nih di Masjid Kuba nih. Asal malam Jumat habis sholat maghrib ada baca surat Yasin. Habis sholat Isya ada baca surat Al-Kahfi bareng-bareng. Masya Allah. Jadi terakomodasi Pak. Ya kan semuanya. Nah ini Bu ya, hafalin Bu ya. Terus warisin, jangan cuma kita ngafalin, warisin ke anak-anak kita. 10 ayat Al-Baqarah, 10 ayat surat Al-Kahfi. Oke, apalagi Bu? Selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi Bu, dalam sholat baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu Bu, warisin nih ke anak-anak kita, wariskan.
Sampaikan kepada mereka supaya anak cucu terus keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Nah, Bu, 3 menit lagi. Pilihan menjadi pembuka pintu kebaikan atau menjadi pembuka pintu keburukan di akhir zaman. Ibu, maaf Ibu, kalau Ibu ini kunci, pilihan Ibu mana? Begitu buka kunci, pintu itu terbuka ternyata isinya kebaikan, atau Ibu buka kunci, begitu pintu terbuka isinya keburukan. Pilih yang mana? Begitu kita buka kuncinya ternyata yang ada kebaikan. Baik, ini dia Bu hadisnya. Ya. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu keburukan. Namun ada juga yang menjadi kunci keburukan dan penutup pintu kebaikan. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan sebagai kunci keburukan melalui kedua tangannya. Bu, ini di perumahan kita, ya di kampung kita, ya banyak peluang-peluang kebaikan. MTQ, kebaikan nggak Bu? Kebaikan. Kerja bakti, kebaikan nggak Bu? Kebaikan, ya kan? Masya Allah. Nah, Ibu rahimakumullah. Nah, siapa manusia? Karakter seperti apa manusia yang Allah akan jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan? Karakternya kayak apa nih Bu? Nanti kita bagaimana caranya bisa karakter kita sesuai dengan itu. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, kata Rasul. Wahai sahabatku, mau nggak aku kasih tahu orang yang terbaik di antara kalian di antara orang yang terburuk? Ya. Hei sahabatku, mau nggak aku kasih tahu siapa orang yang terbaik di antara kalian di antara yang terburuk? Maka ya, sahabat pun menjawab iya. Apa kata Rasulullah? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Bu, ini dia nih Bu karakternya. Pak, karakter manusia yang akan menjadi kunci pembuka kebaikan di akhir zaman nih karakternya. Kata Rasul, orang yang terbaik di antara kalian adalah man yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya, dan orang yang orang lain aman dari gangguannya. Bu, jadi orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan adalah man yurja khairuhu, orang yang diharapkan kebaikannya. Masyarakat punya masalah, kita diharapkan nggak kontribusi kebaikannya? Saudara kita, keluarga besar punya masalah, kita diharapkan nggak kontribusi kebaikannya? Maaf, tetangga kita punya masalah, kita diharapkan nggak kontribusi kebaikannya? Itu Ibu. Kalau di sini mah luar biasa. Panitia pengajian bulan Juni MTQ RT 6, wah siap semua, seragamnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, nggak ada ngalahin seragamnya. Ini Bapak, maka bersyukur Ibu, ya Allah, kalau di akhir zaman ini orang mengharapkan kebaikan kita, Bu ya. Jadi orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan siapa? Orang yang diharapkan kebaikannya. Bu, keluarga besar punya masalah, coba minta tolong sama si fulanah. Bukannya nolongin dia mah, malah nyinyirin. Begitu ya kan? Ya kan? Nggak diharapkan namanya tuh Bu, bukan pembuka pintu kebaikan. Ini Ibu rahimakumullah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Ya Allah. Terus apa? Wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah orang yang nggak diharapkan kebaikannya. Alhamdulillah. Minta tolong sama dia mah susah, repot. Kita minta tolong sama dia ntar minta tolong sama kita. Coba Ibu gitu. Bu, nih, Ibu ngeluh, curhat, ya. Bukannya dia ngasih nasihat, dia curhat juga, ngeluh juga. Gitu kan. Nah, ini Ibu rahimakumullah ya. Jadi Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, ya, ini tema kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus siap. Kondisi semakin akhir zaman semakin buruk, tetapi Rasul udah ngajarin kita bekalnya supaya terhindar keburukan akhir zaman. Pertama, iman dan
takwa. Yang kedua, selalu berjamaah, minimal berjamaah di masjid kita. Solidkan. MTQ solidkan, Bu, ya. DKM solidkan, mengajak menyuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah selalu dekat dengan Al-Quran. Yang keempat adalah, ibu-ibu, kita selalu mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan akhir zaman dan terutama keburukan Dajjal. Ini barangkali sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ibu-ibu, ya. Terus semangat dalam berjamaah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari keburukan akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Siap, siap.